Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman, selalu mendapatkan rezeki yang melimpah, selalu dilancarkan dalam setiap kegiatannya dan diberkahkan juga usahanya ya teman-teman. Tetap semangat beraktivitas, yang berjualan semoga laris manis, yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selalu support saya, yang selalu hadir memberikan saya semangat dalam membuat konten-konten sederhana di warung sembako ya. Yang baru gabung, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Salam kenal untuk semuanya. Kembali lagi ya teman-teman, kita share lagi kegiatan saya kali ini di warung sembako, dan video kali ini saya akan sharing beberapa hal lain ya tentang warung sembako teman-teman. Dan ada juga yang bertanya tentang usaha warung sembako ini, yaitu langganan saya katanya ingin buka usaha warung sembako. Waduh, saingan lagi dong. Ya kan teman-teman, usaha sembako itu banyak banget peminatnya ya. Jadi itu ceritanya begini teman-teman, beliau tuh sering belanja ke warung saya gitu ya. Belanjanya tuh banyak banget, beli nggak apa namanya, nggak ngirit gitu, orangnya enak gitu ya, belanjanya sat cepet gitu, nggak rewel juga, dan orangnya baik. Pokoknya enak deh jadi langganan ya. Jadi tuh setiap hari beliau tuh jajan banyak gitu, entah itu membeli barang-barang sembako ataupun jajanan anak-anaknya seperti itu. Kadang-kadang sekali belanja tuh hampir 100 ribuan gitu ya, alhamdulillah teman-teman. Dan waktu itu udah 2 kali bertanya nih ke saya nih, teh katanya gimana sih caranya buka usaha warung sembako. Saya ceritain seperti itu ya. Ya kita siapkan tempatnya, siapkan modalnya gitu ya, siapkan beberapa barang yang sekiranya laku gitu ya. Saya seperti itu bilang ya, mau dong teh katanya, saya tuh mau buka usaha sembako tapi nggak di sini katanya, seperti nggak tahu di mana bukanya, tapi dia rumahnya tuh agak jauh dari saya teman-teman. Dan ya udah saya bilangin seperti itu ya, cara buka usaha sembako gitu. Saya juga beri pengertian ke beliau gitu ya, bahwa usaha sembako itu capek gitu ya, tapi dia bilangnya nggak apa-apa capek teh gitu ya, saya mau punya penghasilan gitu ya. Terus saya juga bilang ke beliau itu bahwa usaha sembako itu usaha yang sangat apa namanya ya, tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jika ingin usahanya maju itu tidak bisa seenaknya buka tutupnya, harus rutin, harus teratur gitu ya, harus berani capek gitu ya. Dan keuntungan yang kita dapat ini tidak banyak gitu. Misalnya dari keuntungan sabun mandi hanya Rp500 paling besar gitu ya. Dari keuntungan mie instan kita mendapatkan hanya Rp300 paling besar seperti itu. Dan saya juga bilang keuntungan sembako itu tidak banyak gitu ya. Dan beliau tuh agak kaget gitu teman-teman setelah saya bilangin keuntungannya sedikit gitu. Dan beliau juga menanyakan harga rokok gimana teh, apakah sama keuntungannya sedikit? Sama aja sih, semua barang-barang sembako itu tidak ada yang untungnya besar gitu ya. Misalnya 5.000 ataupun 10.000, tidak ada barang yang keuntungannya seperti itu. Saya bilang seperti itu ya. Dan beliau pun agak mikir-mikir lagi kayaknya teman-teman ya, kok dikit banget sih untungnya katanya. Kayaknya tetap jualan sembako enak-enak aja, nggak mikirin keuntungan sedikit seperti itu ya. Itulah, kita harus telaten, harus berani, harus mau capek, dan keuntungannya hanya sedikit seperti itu ya. Saya bilang seperti itu teman-teman. Tapi beliau tuh keke aja nanya barang-barang lain yang keuntungannya besar gitu. Jika mau untung besar itu bunda itu harus menjual secara kartonan baru mendapatkan keuntungan 5.000 atau 10 ribuan gitu ya. Saya bilang seperti itu. Tapi namanya di awal-awal itu usaha sembako itu kita kan merintis dulu, tidak ujuk-ujuk besar, kecuali buka agen ataupun grosiran gitu. Mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang besar karena menjual secara kartonan gitu. Sedangkan modal kartonan tuh mahal ya, di atas 100 ribuan gitu. Sedangkan keuntungannya hanya paling besar tuh paling 5.000 atau 10 ribuan gitu. Waduh, mikir lagi itu si bundanya ya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kata bundanya gini, saya tuh udah punya rak-rak itu teh, katanya udah punya showcase juga gitu ya teman-teman. Udah semua peralatan udah komplit, tinggal nunggu beli belanjaan barangnya aja seperti itu. Kira-kira modalnya itu berapa teh untuk berjualan sembako seperti itu ya. Dan saya bilang begini, untuk modal sih terserah kita punyanya berapa seperti itu, dan kita bisa memulainya dari modal terkecil. Misalnya untuk awal 1 juta bisa, yang penting kan ada barangnya gitu. 5 juta juga bisa, 10 juta juga bisa seperti itu. Namun jika ingin
agak komplit dan lebih banyak variannya. Barang-barangnya itu ya minimal kita harus punya modal sekitar 10 juta atau 20 jutaan gitu, itu baru terlihat agak-agak lumayan barangnya banyak gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu semua serba mahal gitu ya, barang-barangnya itu banyak yang naik seperti itu ya, saya bilang seperti itu teman-teman. Apalagi jika ingin menjual rokok, pasti Bunda harus menambahkan lagi modal yang lebih besar lagi gitu ya. Nah setelah itu belanjaannya Bunda juga selesai dan kita ngobrol juga udah selesai teman-teman. Dan beliau pun mengucapkan terima kasih sudah memberikan saran dan info-info tentang mengenai memulai usaha sembako gitu ya. Dan untuk selanjutnya mungkin Bundanya bakal kesini lagi, nanya-nanya lagi teman-teman. Dan waktu dulu itu pertama kali bertanya itu, teh ada yang mau jual softcase nggak katanya ya, softcase bekas juga nggak apa-apa, saya mau beli gitu ya. Nah ternyata Bunda itu udah nyiapin gitu ya dari awal, nanyain softcase bekas, etalase bekas gitu ya. Karena saya bilangin yang kulkas saya yang baru itu harganya lumayan mahal, sampai belasan juta gitu ya. Dan beliau pikir murah dan ternyata mahal. Wah katanya mahal banget ya teh kalau beli barang-barang baru gitu. Iya saya bilang kalau mau jualan itu lebih baik dari yang second aja, yang penting masih bagus bisa digunakan seperti itu. Nah Bunda ini mengerti ya dan mencari barang-barang yang secondan gitu dan masih bisa digunakan ya teman-teman. Dan mungkin kelanjutannya beliau jadi buka warung sembako dan mungkin tidak akan belanja lagi ke saya teman-teman ya, tapi tidak apa-apa. Namanya rezeki tak akan kemana ya, pasti akan ada lagi penggantinya yang lebih baik lagi mungkin insya Allah ya teman-teman. Nah untuk Bundanya itu mungkin suatu saat nonton video saya ini teman-teman, karena saya bilang channel saya tuh ada dua gitu, Teh Ani Sembako dan Teteh Simpurjaya yang membahas sembako ini. Dan beliau pun mungkin insya Allah nanti katanya akan nonton video Teteh seperti itu. Nah kembali ke kualitas barang-barang elektronik ataupun etalase perlengkapan berjualan kita di warung sembako itu, jika kita ingin membuka usaha, jika modalnya masih kecil, masih pas-pasan, lebih baik kita mencari barang-barang pelengkap itu yang second aja ya Bun, yang bisa kita gunakan, yang penting masih bagus, bisa digunakan dengan baik ya. Dan untuk barang-barang baru mungkin nanti kita bisa menyusul jika memang sudah punya uang yang cukup ya, membeli barang-barang terbarunya seperti itu. Dan menurut saya tidak semua barang baru juga menjamin kualitasnya baik banget ya, bagus banget. Kadang-kadang ada juga yang boncos gitu ya, meskipun produk baru masih segelan gitu. Kadang-kadang ada juga yang mengecewakan, tapi tidak semua ya, namun satu dua mah ada yang seperti itu. Nah dari obrolan tadi sama pembeli tersebut, saya merasa bahwa warung sembako itu sangat diminati semua orang ya, hampir semuanya menilai warung sembako itu baik, bagus dan menyenangkan gitu ya. Namun jika belum merasakan, memang kelihatannya seperti enak-enak aja, enjoy aja, senang gitu ya, mendapatkan uang setiap saat. Dan mungkin usaha di rumah itu menyenangkan, tidak terlalu repot, tidak usah pergi-pergi ataupun terburu-buru berangkat seperti itu ya. Namun dibalik itu semua, kita yang ngerasain tuh, yang menjalani tuh pasti ada deh suka dukanya seperti itu ya. Namun ya kita udah senang aja sih kalau udah suka jualan sembako gitu, pasti kita nikmati semua proses demi prosesnya ya, step by stepnya ya teman-teman. Dan kalau udah jualan sembako itu rasanya enak sih, memang menyenangkan gitu ya, mendapatkan uang setiap saat, terusnya ketemu orang semuanya kita kenal gitu ya, memudahkan kita mengenal orang lain ya, meskipun mereka itu baru tinggal di sini, mungkin kita lebih cepat akrab, cepat kenal gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, video saya kali ini sharing kegiatan di warung sembako, dan banyak banget ya yang mengira usaha sembako itu menyenangkan, dan semuanya banyak yang ingin mencoba berjualan sembako juga ya. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.